Mengejutkan, ngaku paling superpower, media Zionis akui Israel alami kekalahan keamanan dan ekonomi lawan Hizbullah. Sebuah surat kabar rezim Zionis menyebut Israel saat ini mengalami kekalahan di bidang keamanan dan ekonomi dalam menghadapi pesawat tak berawak Hizbullah yang terbang di zona udara Palestina pendudukan selama 40 menit bergentayangan di atasnya dengan banyak sekali drone. Surat kabar Zionis kali-kali pada Sabtu malam melaporkan tidak ada pesawat tempur F-16, helikopter Apache, dan rudal Iron Dome yang mampu menghancurkan drone Hizbullah ketika menembus wilayah pendudukan dari Lebanon. Jet tempur dan helikopter Israel sangat mahal dan lebih baik lagi Israel untuk berpikir untuk membeli sistem yang lebih murah. Setiap jam, jet tempur F-16 akan menelan biaya sekitar $22.000 Amerika atau setara lebih dari 200 juta rupiah, dan satu jam penerbangan helikopter sekitar $4.000 atau hampir 60 juta, serta biaya setiap rudal Iron Dome sekitar $50.000 Amerika, tulis koran bisnis berbahasa Ibrani itu. Said Hasim Safi Aldin, Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah Lebanon, mengatakan masa depan lebih besar untuk perlawanan dari perimbangan kekuatan yang dilakukan drone Hasan. Apa yang akan terjadi di masa depan akan lebih besar, ujarnya. Televisi Al-Mayadin melaporkan Hizbullah Lebanon pada Jumat sore mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa sebuah pesawat tanpa awak jenis Hasan untuk mengenang Syahid Hasan diterbangkan di 70 km wilayah Palestina pendudukan selama 40 menit. Dan kembali ke pusatnya di Lebanon dengan selamat setelah operasi pengintaian yang terperinci berhasil dilakukan. Hizbullah menegaskan meski musuh Israel memiliki beragam peralatan pencegatan, namun pesawat tak berawak itu telah kembali ke pusatnya dengan aman dan selamat setelah melakukan misi yang sukses. Sebelumnya, sumber-sumber Zionis mengakui ketidakefektifan sistem rudal rezim Zionis Iron Dome dan menghadapi serangan dari kelompok-kelompok perlawanan Palestina. Hizbullah semakin di depan, sistem rudal Iron Dome Israel gagal tembak drone Hizbullah lagi. Sistem rudal Iron Dome gagal menembak jatuh drone milik Hizbullah yang menerobos masuk Israel. Drone tersebut berhasil kembali ke wilayah Lebanon. Sirene peringatan merah terdengar di daerah Galilea Utara, Lembah Yordan, dan dataran tinggi Golan Selatan pada Jumat pagi setelah sebuah kendaraan udara tak berawak menyeberang ke Israel dari Lebanon. Setidaknya 2 putaran sirene peringatan merah diaktifkan di utara pertama kali dalam beberapa bulan. IDF seperti dikutip dari Yerusalem Post pada Sabtu mengkonfirmasi bahwa drone Hizbullah telah berhasil kembali ke wilayah udara Lebanon dan gagal dijatuhkan oleh Iron Dome. Penduduk di daerah itu melaporkan mendengar ledakan setelah alarm putaran kedua. Layanan penyelamatan Magen David Adom mengatakan bahwa tidak ada korban setelah peringatan tersebut, dan IDF mengatakan bahwa hal itu membuat khawatir banyak orang di Israel. Kemudian Hizbullah melaporkan bahwa UAV-nya telah melakukan misi pengintaian yang sukses dan telah menghabiskan 40 menit di wilayah Israel, terbang sekitar 70 km tanpa terganggu. Sebagai tanggapan, IDF mengirim jet untuk terbang rendah di atas Beirut. Insiden itu terjadi saat Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Afif Kohafi berada di Singapura. Seperti diketahui, tugasnya di Israel digantikan oleh Wakil Kepala Stafnya Mayor Jenderal Herzi Halevi. IDF saat itu menembak jatuh sebuah pesawat tak berawak. Namun saat ini IDF tidak lagi bisa menggagalkan aksi Hizbullah, dan drone yang diterbangkan oleh Hizbullah gagal dijatuhkan oleh Iron Dome. Sementara itu, Hizbullah mengatakan kami telah memproduksi drone di Lebanon untuk waktu yang lama dan siapapun yang ingin membelinya ajukan pesanan, katanya dalam pidato. Kelompok Hizbullah
diketahui memiliki banyak senjata canggih tersembunyi untuk melawan kekejaman Zionis Israel dan juga kebusukan dan keserakahannya. Menurut laporan baru-baru ini oleh Pusat Penelitian ALMA, Hizbullah memiliki sekitar 2.000 kendaraan udara tak berawak, banyak di antaranya UAV canggih dari Iran dan lainnya diproduksi secara independen oleh kelompok tersebut. Hal ini tidak bisa dianggap remeh oleh Zionis. Ukraina saat ini menghadapi tantangan lebih besar ketika Iran dikabarkan sedang mengirimkan drone kamikaze Arash-2 yang berkemampuan lebih tinggi daripada Shahed 136. Sejumlah laporan yang dikutip media internasional menyebut Kremlin telah memesan jenis baru kendaraan udara tak berawak dari Iran yang belum digunakan dalam serangan Rusia di Ukraina. Pakar Pusat Jurnalisme Militer Politik Rusia Boris Rozin menyebut secara gamblang drone yang dimaksud adalah drone Arash-2. Beberapa waktu lalu, Komandan Pasukan Darat Iran Brigadir Kiomars Heydari mengatakan bahwa drone ini dirancang khusus untuk menyerang Tel Aviv dan Haifa, kota-kota terbesar di Israel. Jangkauan terbang drone adalah 2.000 km. Heydari juga mengatakan bahwa model ini memiliki akurasi panduan yang lebih tinggi. Kembali ke penjelasan Rozin, ia menyatakan bahwa Arash-2 memiliki muatan amunisi yang lebih besar daripada model drone Shahed 136 yang sudah digunakan di Ukraina. Rozin juga mencatat bahwa Iran sebenarnya memiliki banyak UAV menarik yang berbeda, pengintaian, serangan, dan juga kamikaze. Pakar militer percaya bahwa Rusia perlu mengembangkan produksi senjata jenis ini sendiri. Negara itu perlu mengembangkan drone sendiri dan mulai memproduksi drone asing berlisensi. Fakta bahwa ada Iran atau China yang dalam berbagai masalah dapat membantu itu bagus, tetapi kompleks industri militer harus berjuang untuk siklus penuh produksi semua diperlukan. Bikin geram Uni Eropa. Aksi drone buatan Iran yang terus bombardir wilayah Ukraina membuat geram para pemimpin Barat. Drone kamikaze tersebut rupanya sangat sulit untuk dibendung menggunakan sistem pertahanan udara Ukraina. Kiev bahkan menurunkan pesawat MiG-29 untuk memburu drone buatan Iran itu. Sayangnya pesawat tempur Ukraina tersebut justru jatuh kalah memburu senjata nirawak itu. Kini Iran menghadapi sanksi baru dari Eropa karena memasuk drone mematikan kepada Rusia selama invasi ke Ukraina.